أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kelima, yaitu yang berkaitan dengan hukum seputar salat Idul Fitri. Kata al-Id, kenapa dinamakan Id? Karena dia berulang setiap tahunnya, dan dikatakan karena berulang padanya kebahagiaan dan kegembiraan. Dan hukum salat Id, para ulama berselisih dalam hal ini, dan pendapat yang sahih bahwasanya hukum salat Id adalah wajib, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah dan sebagian Al-Hanabilah, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, As-San'ani, Asy-Syaukani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, salatul Idi wajibatun 'alal a'yan wa hadha huwa as-sahihu fid dalil. Hukum salat Id wajib atas setiap orang, atas setiap muslim, setiap individu, dan ini pendapat yang sahih sebagaimana dalil dalam kitab As-Salatu Ahkamu Tarikiha halaman 39 sampai 40. Dan berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, salatul Idi fardu 'ainin 'ala rijal 'ala al-qaul ar-rajih min aqwali ahli al-'ilm. Salat Id hukumnya fardu 'ain untuk laki-laki sebagaimana pendapat yang paling rajih dari pendapat para ulama. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat Id. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dan di ayat tersebut terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah mengandung makna wajib. Dan juga sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarna ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain al-'awatiqa wa dhawatil khudur wa amara al-huyyada an ya'tazilna musallal muslimin. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar para gadis dan wanita-wanita yang dipingit pada 2 hari raya, dan beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid menjauh dari tempat salat kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para gadis, wanita-wanita haid, wanita-wanita pengitan untuk keluar menghadiri salat Id, sedangkan hukum salat bagi mereka tidak wajib, tetapi Nabi memerintahkan untuk keluar menghadiri salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya salat Id hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang mereka tidak dalam keadaan haid. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 2 hari raya Id ini karena memiliki hikmah. Di antaranya memperlihatkan syiar-syiar Islam, karena salat Id di antara syiar Islam yang sangat agung, yang mana manusia berkumpul padanya dalam jumlah besar dan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap umat dia harus menampakkan dirinya dengan berkumpul pada hari raya Id ini, menunjukkan kepada umat-umat yang lain tentang umat Islam dan banyaknya kaum muslimin. Oleh karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar semuanya, baik itu anak-anak, wanita-wanita yang belum pernah keluar, dan bahkan wanita-wanita haid yang tidak ikut salat. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah disyariatkannya salat Id, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, karena telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh
Dan waktu salat Id, para ulama sepakat bahwasanya waktunya antara naiknya matahari seukuran tombak sampai waktu zuhur atau sama dengan waktu duha. Adapun tempat salat Id, maka disunahkan salat Id di luar masjid seperti di lapangan, di tanah lapang. Dan ini sebagaimana mazhab jumhur para ulama, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah, dan dikatakan ijma' kaum muslimin dalam hal ini. Ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghdu ila al-musalla wal 'anazatu baina yadayhi tuhmal wa tunsabu bil musalla baina yadayhi fayusalli ilaiha. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju tempat salat, sedang di tangan beliau ada sebuah tongkat. Tongkat tersebut beliau tancapkan di depannya, lalu salat menghadap ke arahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hadis yang lain, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada salat Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, artinya di luar masjid. Hadis riwayat Bukhari. Dan tempat salat yang bisa ditegakkan padanya salat yaitu di lapangan atau di padang pasir. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasanya salat di lapangan adalah sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan bagaimana salat Id di Masjidil Haram, maka lebih utama bagi penduduk Mekah untuk menegakkan salat Id di Masjidil Haram, dan telah dinukil ijma' dalam hal ini. Ini dikarenakan salat di lapangan atau di padang pasir, di tempat yang lapang, sangat susah di Mekah karena di sekitar Mekah terdapat gunung-gunung dan lembah-lembah. Dan ini khusus untuk Masjidil Haram, karena salat di Masjidil Haram lebih baik dari masjid-masjid yang lain. Keutamaannya 100.000 salat di masjid yang lain. Dan bagaimana hukum salat Id di masjid? Boleh bagi seseorang, bagi kaum muslimin untuk salat Id di masjid apabila memiliki uzur. Ini sebagaimana ijma' para ulama, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in kana lahum 'udhrun fi tarkil khuruj ila as-sahara wal musalla lil 'id fala khilafa annahum ma'muruna bis salati fil masjid wa min al-a'dhari al-mataru wal wahal wal khawf wal barad wa nahwiha. Al-Imam An-Nawawi berkata, dan jika mereka memiliki udzur untuk tidak keluar ke lapangan atau ke tanah lapang, maka tidak mengapa, dan tidak ada perselisihan bahwasanya mereka diperintahkan salat di masjid. Dan di antara uzur seseorang tidak melakukan salat Id di lapangan atau di tanah lapang seperti hujan, lumpur, ketakutan, kedinginan, dan semisalnya. Dalam kitab Al-Majmu' jilid 5 halaman 5. Dalam salat Id tidak disyariatkannya azan dan iqamah, sebagaimana ijma' para ulama bahwasanya tidak disyariatkannya azan dan iqamah pada salat Id, dan juga tidak disyariatkan panggilan as-salatu jami'ah karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi Nabi SAW menegakkan salat Id langsung, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata yawmal 'id fabada'a bis-salati qabla al-khutbah bighairi adhanin wala iqamah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, dan beliau memulai salat Id sebelum berkhutbah tanpa azan dan iqamah. Hadis riwayat Bukhari. Dan apakah ada sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah bagi salat Id? Maka para ulama telah ijma' bahwasanya tidak ada bagi salat Id sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab.